God is awesome. He's amazing. He is faithful through it all. The great healer, our provider, mighty Savior is our Lord. We will put our faith in no other. We will sing our praise to no other name. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. The King of heaven. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular pedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sekali lagi shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama, Bapak Ibu Saudara terkasih. Hari ini kita akan melakukan Skeno Sunday. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan banyak memuji menyembah Tuhan. So kami mengencourage Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Karena satu-satunya the one audience yang menyaksikan penyembahan kita adalah Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Mari sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat hari baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan penuh keberanian. Kami percaya kami dilayakkan oleh darah anak domba. Kami bawa setiap korban syukur, pujian, penyembahan kami Tuhan. Hari ini kami mau letakkan di mezbah Tuhan yang kudus. Dan biar Tuhan Engkau menemukan setiap kami di tempat ini menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan setiap pujian penyembahan kami boleh menyukakan hati Tuhan, menjadi wangi-wangian dan dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Mari biar kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami di tempat ini. Hadirat-Mu bekerja atas setiap kami, atas setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari lawat setiap kami. Dan ini setiap kami kayak mau memuji Engkau lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Skeno Sunday GBI Senayan City sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Hey! Mari tepuk tangan sama-sama. Kuasa kebangkitan-Mu ada di dalam setiap kami. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa
berbagai kuasa. Dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Here we go. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Tepuk tangan bagi Yesus. Hey! Oh, oh. Mari yang sudah terima kuasa, katakan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, Menaklukkan musuh di bawah kakiku. bawah kaki. Amin. Ku pakai kuasa Raja mulia, bila Allah ada bersamaku. siapa jadi Katakan bila Allah ada bersamaku. siapa jadi One more time. Bila Allah ada bersamaku. siapa jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan Yesus. Kami terima kuasa dari-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi-Mu bagi kemuliaan-Mu Yesus. Are you ready, church? Come on, sing it out together. Hey! Oh, 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 oh. Say, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Louder. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Come on, singers. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. One more time, sing it out. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Iman dalam Yesus, dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, 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 Thank you, Jesus. The resurrection power lives within us. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Kami terima kuasa dari-Mu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Saat kami di dalam lembah, Engkau ada bersama kami. Saat kami di atas gunung, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Oh.
segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu, karena kasih-Mu padaku. Katakan Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia, karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh. Mari sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Thank you, Lord. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. We come to worship You, Jesus. Izinkan kami mendengar jemaat saja angkat pujian ini dari awal. Katakan, Yes. Jadikanku serupa gambar. Yesus, Kau berikan hidup sebagai ganti dosaku. Sama-sama mari nyatakan,
Oh, sekarang ku memuji-Mu yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari datang di hadapan Tuhan. Oh, ini hidupku Tuhan, semua karena kasih-Mu. Biar hidupku membawa harum nama-Mu. Oh, segenap hati, angkat suaramu dan katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tangan, perbuatan tangan-Mu. Allah yang mulia, Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. We worship You, Lord. yang mulia, Sempurnakan segenap hidupku. agar indah bagimu. Mari jemaat saja. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih Setiamu, Thank you, Lord. menyediakan yang Terima kasih Tuhan. Kau setia,
keperluan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Amin. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
memujimu. Yesus, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, menyembahmu. Memujimu, memujimu, menyembahmu. Ku menyembah, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala hormat, keagungan dan syukur, kejayaan hanya bagi Yesus Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Semua dengar kata amin lebih keras lagi, katakan amin. Sesebabnya saudara percaya bahwa Tuhan Allah kita Allah yang sangat kasih kepada kita, amin. Sebilang kanan kiri kamu dikasihi Tuhan, Alright, Don, saat ini kita mau nyanyi lagu baru Bapak Saudara. So, saya mau minta coba jaga jarak dulu kanan kiri ya. Saya takut nanti kesenggol, ada yang keinjak. So please jaga diri baik-baik, jaga jarak baik-baik. Karena kita mau tinggikan Tuhan dan kita mau menari buat Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan. Yang mau katakan amin. Ayo sorak-sorai tepuk tangan buat Allah kita. Come on. Sama-sama tepuk tangan. Say, I'm not forgotten, I'm not forgotten, I'm not forgotten. God knows my name. I'm not forgotten, I'm not forgotten, I'm not forgotten. God knows mine, He knows my name. Come on. Yeah. I'm not forgotten, I'm not forgotten.
everybody angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tepuk tangan buat Raja kita. Dia yang termulia. Tidak ada yang seperti Tuhan. Muliakan Dia. Sama-sama. Tepuk tangan di hadapan Tuhan, saudara semua. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh menggemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak-sorai kemenangan. Are you with me, church? Sungguh tak tertandingi
semua yang bernafas bertepuk tangan dan tinggikan Tuhan. Dia yang layak, namanya siapa? Haleluya. Haleluya. Ya, angkat tangan tinggi-tinggi sama-sama. Engkau kekuatan kami, Engkau perisai, Engkau gunung batu, Engkau pengharapan kami, Engkau kesembuhan kami, Engkau terobosan kami. Engkau Tuhan saja yang membuka pintu dan anugerah bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami bersyukur, kami memuji, kami tinggikan Tuhan. Dan semua yang diselamatkan semuanya berkata. Ayo tepuk tangannya paling ramai buatan, come on. Tepuk tangannya paling ramai sekali lagi buat Allah, come on, kurang kompak, come on. He's a good God, He's worthy. God is good. And all the time. Woo. Silakan duduk saudara, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Engkau segalanya, Engkau perisai dan perlindungan kami. Sore hari ini kami datang meninggikan Tuhan. Kami mencari wajah-Mu. Kami mau diam di hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau. Di hadapan-Mu, keinginan
tinggi Yesus, Yesus, kami menyembahmu. Sujud, keinginan hanya untuk Yesus. Mari sambil bangkit berdiri saudara, buka hati di hadapan Tuhan. Saya ajak semuanya berdoa di dalam roh sama-sama. Semua berdoa dalam roh. Ya everybody worship the Lord Jesus. Oh ya rabaramarare. Oh ya ramaya sanando. Ya ralabaralabaramo. Jesus. Ya radadadadadadada. Ya ralabarala. Setiap kami perlu Engkau lebih lagi ya Tuhan. Mari penuhi, urapi jamaah setiap kami semua berdoa, berdoa. Ya ralabaralabaralabaralabarala. Everybody worship. Everybody worship. Ya ralabaralabaralamo. Oh, ralabarabaramo. Ya ralabaralabaralabaralabaramo. Penuhi, biar surga terbuka
Surga terus terbuka di atas kami. Kemuliaan-Mu dicurahkan ya Tuhan. Anugerah-Mu turun atas setiap umat-Mu. Ya ralaba 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 laba 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 laba. Terang Tuhan turun atas kami. Kemuliaan Tuhan memenuhi. Shalom semuanya. Pada tanggal 17 Agustus 2026 ini, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tuhanlah yang memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Seperti yang saya katakan sejak tahun 2025, bahwa keadaan dunia sedang tidak baik. Kita berada dalam tahun yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Ini juga berdampak terhadap Indonesia. Kita harus banyak berdoa untuk Indonesia. Janji Tuhan dalam 2 Tawaris 7 ayat 13 dan 14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga, dan akan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Haleluya! Sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 7, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kota, negara di mana kita tinggal, dan berdoa untuk kota, negara itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan bagi kita semua. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Pada bulan Agustus ini yang merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia, Tuhan juga mengingatkan kepada kita orang percaya bahwa kita sudah dimerdekakan dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita sebagai orang percaya adalah orang merdeka, karena roh Tuhan ada di dalam kita. Haleluya! 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sesuai dengan Roma 10 ayat 9 dan 10. Pada saat kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya dengan hati kita bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Sebagai orang percaya dan sudah diselamatkan,
maka kita adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Roh yang diperoleh dari Allah. Tubuh ini bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus. Mengapa? Sebab kita sudah dibeli dari tangan iblis dengan darah Tuhan Yesus. Dan harganya sudah lunas dibayar. Ya, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita di bawah kekuasaan iblis. Setelah menjadi orang percaya, kita adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Segala yang kita miliki adalah milik Tuhan Yesus. Karena itu kita harus memuliakan Allah dengan apa yang kita miliki. Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ini adalah persembahan sulung. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Saya katakan sekali lagi, bahwa sejak tahun 2025 Tuhan mengingatkan kita tentang keadaan dunia. Saya terus-menerus mengingatkan hal ini. Kita sedang memasuki keadaan yang sukar, sulit, peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang akan semakin intens. Memasuki tahun 2026, keadaan ini akan semakin parah sampai dengan hari ini. Keadaan tidak akan bertambah baik, sebab kita sedang menuju masa pencobaan yang akan datang ke seluruh dunia untuk mencobai mereka yang ada di dalam dunia ini. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia. Sesuai dengan referensi Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri The Full Life Study Bible, tentang perkataan Tuhan Yesus kepada jemaat di Philadelphia untuk melindungi mereka yang menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa kita yang menantikan kedatangan Tuhan, yang menjadi pemenang sebelum hari pencobaan itu tiba, kita akan dilindungi melalui pengangkatan. Haleluya! Karena itu kita harus menjadi pemenang. Seperti yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Philadelphia, siapa yang bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, artinya yang taat melakukan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat, maka ia akan masuk surga. Dengan keadaan dunia seperti sekarang ini, banyak di antara kita
terutama anak-anak muda yang mengalami depresi, frustasi. Ada beberapa di antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri. Tuhan berpesan kepada kita melalui Filipi 4 ayat 6 yang berkata, janganlah khawatir tentang apapun juga. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Banyak di antara kita pasti melakukan doa dan permohonan, tetapi banyak tidak disertai dengan ucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau keadaannya baik, untuk mengucap syukur itu gampang. Tetapi kalau keadaan tidak baik, apalagi di dalam tekanan yang berat, untuk mengucap syukur tidak gampang. Tetapi kalau kita mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita harus melakukan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yaitu harus mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Waktu Tuhan memanggil saya menjadi hamba Tuhan, berkali-kali saya menolak. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Rencana Tuhan harus terjadi dalam kehidupan saya, supaya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tuhan memaksa saya, sampai akhirnya saya menyerah. Cara Tuhan, saya dibuat bangkrut dari pekerjaan saya. Apa saja yang saya usahakan hancur. Jadi saya tidak punya pilihan lain. Hanya taat kepada panggilannya. Tuhan hanya berkata kepada saya, ikut aku. Saya tidak punya pengalaman apa-apa untuk melayani pekerjaan Tuhan. Modal yang saya punya hanya bisa menyanyi dan main gitar. Terus terang saya kebingungan dan sangat tertekan. Sampai puncaknya, saya hanya berkata kepada Tuhan bahwa saya tidak kuat lagi. Pada saat itu, saya ingat saya duduk di lantai. Tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Pada awalnya saya tidak bisa mengerti kenapa saya harus melakukan itu. Tetapi Tuhan Yesus berbicara seperti itu. Niko, dalam keadaan seperti ini, hendaknya kamu mengucap syukur. Saya pada waktu itu mengambil gitar. Dan keluarlah lagu ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Disertai dengan tangisan. Saya menyanyikan lagu ini. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Saudara, asal mulanya lagu ini tuh seperti ini temponya. Sekarang kita menyanyikan dengan sukacita. Tapi pada waktu itu, saya juga nyanyi tidak seperti ini. Dengan terbata-bata, disertai dengan tangisan. Saya terus segala puji sama. Saudara, ini untuk pertama kalinya saya mengucap syukur dalam keadaan yang tidak enak. Saya percaya
kalau saya ada sebagaimana saya ada seperti sekarang ini. Salah satunya karena saya melakukan perintah Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, enak maupun tidak enak. Saya mau katakan sesuatu, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Banyak orang yang mengalami mujizat-mujizat dengan mengucap syukur dalam segala hal. Ada yang mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, yang disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Hari-hari ini saya terus-menerus dengan bertalu-talu minta kepada Tuhan untuk lebih mengerti akan isi hati Tuhan. Lebih mengerti akan tuntunan Tuhan untuk kehidupan ini. Tuhan menjawab dalam Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan tidak terfahami, hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya banyak berseru dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Tuhan memberikan pengertian tentang tema tahun 2026. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. Begitu memasuki tahun amanat agung, keadaan dunia menuju kepada keadaan yang tidak baik. Lebih lagi, untuk menyelesaikan amanat agung, yaitu supaya Injil diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Supaya kita memuridkan bangsa-bangsa, goncangan-goncangan harus terjadi. Tema tahun 2026, tahun amanat agung, ini untuk mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat. Tuhan Yesus berkata, Aku datang segera. Untuk menyelesaikan amanat agung, harus dengan pola Tuhan Yesus. Seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul. Di sini dituliskan, untuk menyelesaikan amanat agung, harus melalui 3 langkah. Langkah yang pertama, harus menerima kuasa Roh Kudus. Waktu Tuhan Yesus akan naik ke sorga, Dia memberikan pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Penyelesaian amanat agung dimulai dari Yerusalem. Kemudian seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. 120 murid berkumpul di kamar loteng di Yerusalem. Apa yang mereka lakukan untuk menantikan pencurahan Roh Kudus? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. 10 hari setelah melakukan ini, pada hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengarlah bunyi seperti tiupan angin keras
memenuhi ruangan itu. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada kepala mereka masing-masing. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk dikatakan. Itu adalah bahasa roh. Apa yang terjadi setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus? Hal yang pertama, Petrus berkhotbah sekitar 5 menit. 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Dan hal yang kedua, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan tanda-tanda dan mujizat. Sehingga banyak orang yang bertobat. Hal yang ketiga, setelah murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, maka cara hidup mereka berubah. Sehingga banyak orang yang bertobat. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam cara hidup jemaat yang membuat banyak orang bertobat adalah yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bagi kita, ini juga bisa diartikan mereka suka membaca Alkitab. Yang kedua, mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Yang ketiga, mereka suka memberi. Yang keempat, mereka suka memuji Allah dan bergembira. Tulus hati atau hidup berintegritas. Alkitab katakan bahwa mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari jumlah orang yang diselamatkan bertambah. Haleluya! Langkah kedua untuk menyelesaikan amanat agung menurut Kisah Para Rasul adalah melalui aniaya. Setelah Stefanus dibunuh, terjadi aniaya bagi pengikut Kristus. Kecuali para rasul, mereka lari ke Yudea dan Samaria sambil memberitakan Injil. Jadi awalnya amanat agung hanya terjadi di Yerusalem. Untuk sampai ke Yudea dan Samaria, mereka harus mengalami aniaya. Mereka tadinya ada di zona nyaman di Yerusalem. Siapa yang tidak mau menjadi orang Kristen dengan keadaan yang seperti itu? Tetapi amanat agung belum selesai. Sebab selain Yerusalem, amanat agung harus terjadi di Yudea dan Samaria. Supaya mereka mau menyelesaikan amanat agung sampai Yudea dan Samaria. Tuhan izinkan aniaya terjadi. Metode ini tetap terjadi sampai hari ini. Aniaya terhadap gereja masih diizinkan supaya amanat agung selesai. Langkah yang ketiga, supaya amanat agung selesai menurut Kisah Para Rasul, yaitu terjadi perubahan paradigma dalam pelayanan. Tadi dikatakan bahwa amanat agung dimulai dari Yerusalem, ke Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi pada waktu itu pengertian keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Karena itu amanat agung hanya di Yerusalem, Yudea, dan Samaria saja. Untuk supaya sampai ke ujung bumi. Artinya supaya bangsa-bangsa lain juga mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan memberikan keselamatan untuk orang yang bukan Yahudi. Yaitu Kornelius. Pada awalnya mereka tidak bisa menerima akan hal ini. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka bisa mengerti bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Haleluya! Hari-hari ini kita banyak melihat perubahan
paradigma dalam pelayanan untuk menyelesaikan amanat agung. Termasuk membuka gereja baru, di mana tempat yang dipakai bukan hanya di gedung gereja saja. Cara ibadah dengan doa, pujian, penyembahan, termasuk bahasa roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Juga Tuhan memberikan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Tuhan memberikan visi kepada gerejanya di seluruh dunia bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Juga penggunaan media online secara meluas. Semua ini untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu, sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Mari angkat tangan kita. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Mari, kasar dong. Sembah dia. Abba, urapi kami, Abba. Urapi anak-anak-mu yang sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Urapi kami, taruh tangan di kepala masing-masing. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Karena itu arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau berkati kami. Engkau tegur juga kalau kami salah, ya Abba. Itu Engkau ya Abba, itu Engkau. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan
mau agar kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa, introspeksi. Firman Tuhan sudah dibagikan. Mari mengaca pada firman yang sudah dibagikan. Kalau Tuhan mengingatkan agar kita menyelesaikan segala sesuatunya dengan Tuhan, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini. Setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Supaya kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur. Yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Angkat tangan saudara. Saat ini Kau sedang menyembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan makasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Nobody greater, no one can
dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah-Mu siang sore hari ini. Kami berterima kasih untuk hadirat lawatan-Mu, jamahan kasih-Mu Tuhan Yesus atas setiap kami. Kami sudah disembuhkan, kami sudah dimerdekakan. Kami bawa kemenangan Tuhan pulang bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami tutup ibadah, kami doa syafaat, kami bawa gembala sidang kami, Pastor Miko, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Memberkati Pastor Miko dalam setiap pelayanannya Tuhan Yesus. Kesehatan, umur yang panjang, kekuatan yang baru, pengurahan yang melimpah daripada Tuhan. Terus menyertai gembala sidang kami. Berkati terus bersama dengan Bu Hermin ya Tuhan. Dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus melalui penggembalaan di gereja-Mu kata Subroto. Bersama semua cabang rantingnya Tuhan. Biar sama-sama Tuhan Yesus Kristus manifestasi Pentakosta ketiga boleh terus terlaksana atas bangsa kami. Bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan. Pakai terus prajurit-Mu ini Tuhan. Dengan kuat gagah-Mu ya Tuhan. Terima kasih juga kami bawa gembala kami, Pastor Billy Tuhan Yesus Kristus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seorang gembala Tuhan yang terus mengajarkan kami hidup takut akan Tuhan. Didik teladan kesederhanaan, didik teladan yang setia bagi setiap kami ya Tuhan. Memberkati Pastor Billy Tuhan Yesus bersama Bu Milka bersama anak-anaknya Badan Jenis. Terus perlindungan darah Yesus yang sempurna atas gembala kami dan keluarga ya Tuhan. Pakai terus dalam pelayanan ya Tuhan, penggembalaannya Tuhan. Di anak-anak muda, di generasi, di gereja ini, Sensi dan Empo ya Tuhan. Biar terus gereja-Mu boleh masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dan biar terus roh-Mu terus Tuhan menjagai pastor kami. Menyala-nyala, bersemangat terus dengan kabar api roh kudus-Mu Tuhan Yesus. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan semangat Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus jagai pastor kami dimanapun berada. Sertai dengan tanda kuasa heran-Mu yang menyertai. Terima kasih ya Tuhan juga setiap kami. Yang Tuhan izinkan kasih kesempatan melayani, jagai setiap kami, berkat-Mu melimpah tercurah atas setiap kami, biar Tuhan roh kami juga terus menyala-nyala bersama dengan gembala kami ya Tuhan, terus melayani dengan hati yang murni, dengan tangan yang bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga berdoa buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Terima kasih ya Tuhan, biar setiap Tuhan Yesus jadi lelah Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, jemaat-Mu dalam mengikut Tuhan, dalam melayani Tuhan, Tuhan yang perhitungkan semuanya. Berkat yang sempurna juga buat setiap jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang bersekolah, mereka yang studi, masuk ke dalam kelas yang baru Tuhan Yesus Kristus, jenjang yang baru ya Tuhan. Biar terus pakai jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun berada Tuhan. Di marketplace, di sekolah ya Tuhan. Di kampus-kampus mereka. Mereka jadi penuai-penuai yang handal. Mereka hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mereka terus intim di dalam Tuhan. Mereka terus menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka terus semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Juga untuk setiap persembahan yang jemaat-Mu tabur ya Tuhan. Pakai Bapa untuk pelebaran kerajaan-Mu. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Doa syafaat terakhir kami naikkan untuk bangsa dan negara kami Bapa. Tuhan, kami terus berdoa buat di Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau gak akan pernah meninggalkan bangsa kami. Ini gereja-Mu Tuhan, satu hati Tuhan menaikkan syafaat buat Indonesia, buat kota kami Jakarta. Campur tangan-Mu Tuhan kami butuhkan buat bangsa kami ya Tuhan. Tolong bangsa kami Tuhan Yesus Kristus ya Bapa. Kami butuh Tuhan, bangsa kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat semua Tuhan yang Tuhan telah buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan gak akan pernah janji-Mu yang gagal satu beras Indonesia ya Tuhan. Kami akan terus lihat Tuhan keajaiban-keajaiban Tuhan. Penyertaan Tuhan yang sempurna yang akan terus membawa bangsa kami semakin hari semakin maju, semakin sejahtera, semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami lepaskan shalom, kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan roh takut akan Tuhan bagi pemerintahan yang ada dari presiden sampai yang terendah Tuhan Yesus Kristus, dari pemerintahan pusat sampai daerah ya Tuhan. Biar takut akan Tuhan yang memimpin bangsa kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas negara kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dan sebentar kami pulang, kami siapkan hati terima berkat Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.